Penduduk Hatiai ramah, terbuka, dan bersahabat. Rabu 7 Mei 2014. Hari masih cukup pagi, sekitar jam 8-an. Kami menyusuri jalan-jalan kota yang ramai. Ada banyak angkot yang hilir mudik, namun sepi dengan penumpang. Boleh dikatakan di kota yang ramai ini jumlah angkot lebih banyak dari calon penumpangnya. Terus terang, petualangan ke negeri Gajah Putih ini, aku maupun istriku kesulitan dengan tulisan Thailand yang mirip dengan tulisan India dan Jawa kuno. Ada indikasi antara tulisan Thailand dan Jawa kuno sama-sama hasil ekspansi budaya India dari agama Hindu-Buddha yang tersebar luas sampai ke Indonesia. Memang kalau dilihat dari peta dunia, India, Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Indonesia adalah urutan yang mungkin saja dilalui garis penyebaran agama Hindu dan Buddha ketika itu yang berpusat di India. Namun mengapa di Malaysia kami tidak menemui tulisan sejenis itu? Sepertinya ada missing link di sini. Ada garis yang terputus. Atau mungkin tulisan Jawa kuno yang mirip-mirip dengan tulisan Thailand dan India memang tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau teori ini digunakan, rasanya tidak mungkin. Jauh sebelum datangnya Islam ke Indonesia, agama nenek moyang kita dulu masih bersifat animisme, kepercayaan terhadap roh-roh, dan dinamisme, kepercayaan terhadap kekuatan benda-benda. Kemudian pada masa kerajaan tempo dulu seperti Majapahit, Singosari, dan Kertanegara, agama yang dominan ketika itu adalah Hindu dan Buddha. Jadi kemungkinan ada benang merah yang kuat antara tulisan India, Thailand, dan Jawa kuno memiliki satu akar yang sama, yaitu sama-sama dari India. Kesulitan berikutnya adalah urusan bahasa sehari-hari. Terus terang, dua kesulitan itu bukanlah halangan bagi kami untuk menghentikan petualangan ini. Kami menganggapnya kesulitan ini adalah tantangan yang harus bisa dilewati. Bukankah Allah telah berfirman, sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan, dan sesungguhnya setiap kesulitan itu akan terbit kemudahan. Jadi dalilnya cukup kuat untuk melanjutkan petualangan ini. Dan kami tak akan pernah menyerah hanya terkendala oleh bahasa dan tulisan yang sama sekali kami tidak mengerti. Prinsipnya kami akan terus belajar. Alhamdulillahnya lagi, di dalam pesawat di depan kursi penumpang hari Senin lalu, Alhamdulillahnya lagi, di dalam pesawat di depan kursi penumpang hari Senin lalu, secara kebetulan sebenarnya tak ada istilah kebetulan. Itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menemukan beberapa kata penting bahasa Thailand yang ada dalam majalah yang disediakan maskapai penerbangan ini. Di antara kata-kata itu, Sawadi atau halo, Sabai Dimai, apa kabar, Kupkan, terima kasih, Humnam Yukai, di mana kamar mandi, Chang Long Tong, saya tersesat, Chan Yutinai, di mana saya, Mikrai Food Fasa Angkrit Dainai, apakah ada yang bisa berbahasa Inggris, Cuai Doi, tolong saya, Mai Penrai, sama-sama, Chan Chei, nama saya, Kuncen Erai, siapa namamu, Indeti De Rujak, senang bertemu dengan Anda, Chai, ya, Mai, Ciao, tidak, Prungi, besok. Beberapa kata itu aku tuliskan kembali dalam buku catatanku. Catatan itu aku buka lagi saat kami berada di Thailand ini, dan sedikit-sedikit aku praktekkan ketika sedang berjumpa dengan seseorang untuk berinteraksi dengan mereka. Lumayan daripada tidak ada sama sekali kosakata negeri ini yang tidak aku pahami. Kata-kata di atas cukup membantu kami, dan hal ini membuat petualangan kami semakin berwarna. Menarik, bahkan sangat menarik. Orang-orang yang kami temui di Thailand, tepatnya di kota Hatiai, Songkhla ini, mereka nampak lebih terbuka. Ini terbukti dengan adanya beberapa komunikasi yang nyambung yang kami lakukan terhadap penduduk setempat.
Di antaranya adalah ketika kami bertemu dengan seorang lelaki berusia sekitar 30-an yang sedang menuangkan air pada pot tanaman yang juga berfungsi sebagai akuarium. Akuarium ini di pinggir jalan itu berisi ikan-ikan pelati merah. "Halo, good morning." "Morning," jawab lelaki itu sambil terus menuangkan air ke dalam akuarium. "Sorry, can you speak Indonesian?" tanyaku. "No, speak English," jawabnya. "Oh yes, I am Hasan from Indonesia. It is my wife, his name Nuzula," kataku memperkenalkan diri. Lelaki itu menjawab, "My name Song Fon. So nice to meet you." "Okay, Mr. Song Fon. We walk again. Thank you very much." Selain itu, kami juga bertemu dengan seorang kakek yang sedang berada di dalam tokonya yang belum terbuka, namun bisa berkomunikasi lewat jeruji besi rumahnya. Kembali aku memperkenalkan diri kepadanya seperti tadi. Ia pun memperkenalkan diri, namanya Mr. Cheng On. Istriku tengah mengamati sebuah pohon yang mirip pohon patah tulang. Buahnya lebih besar dari butiran lada dan lebih kecil dari buah lunca. Warnanya hijau. Mr. Cheng On memberitahu buah itu boleh dimakan. Istriku pun mencicipi buah fitai itu. "Rasanya apa, Mi?" "Pedas banget." Aku melihat istriku menampakkan wajah orang kepedesan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Mr. Cheng On, kami pun melanjutkan perjalanan. Sudah 2 hari kami berada di negeri Gajah Putih ini. Kali ini istriku melihat ada penjual ikan. Perlu diketahui bahwa istriku ini paling suka makan ikan, bahkan kucing terkadang merasa tersisih bila istriku makan ikan. Kenapa? Ikan akan menjadi bersih sekali, yang tersisa hanya tulang-tulangnya saja. Tentu saja tulang ikan kucing kurang suka bila tak ada dagingnya. Untuk itulah kami mampir di sebuah toko yang menyediakan ikan-ikanan. Kami memilih ikan teri Thailand. Ikan teri Thailand ini tipis-tipis, lebih tipis dari kerupuk dan ringan sekali. Harganya cukup mahal, 400 baht per kilo. Kami hanya membeli setengah kilo saja. Istriku menawar setengah kilo 175 baht. Namun Kak Iyo, nama pemilik toko itu, hanya memberi potongan 10 baht. Akhirnya ikan teri itu kami bawa dengan harga 190 baht. Kak Iyo, seorang wanita berusia sekitar 40-an. Ia orang Thailand dan beragama Islam, lengkap dengan jilbabnya. Di kota Hatyai ini banyak juga kita temukan orang Thailand yang beragama Islam, dan jalan-jalan banyak wanitanya yang berkerudung. Artinya perkembangan agama Islam di negeri Gajah Putih ini cukup bagus. Memang di Hatyai ini sampai hari ini kami belum menemukan satu masjid pun. Namun saat kami memasuki negeri ini dari perbatasan Malaysia, ada beberapa masjid yang berdiri di kiri kanan jalan yang kami lalui, dan terdapat banyak kudapan rumah makan dengan tulisan halal. Menjelang zuhur, kami kembali ke hotel. Untunglah, tak berapa lama setelah kami tiba, hujan pun turun. Rahmat Allah kali ini terasa begitu indah, begitu menyejukkan hati, menenteramkan jiwa. Benarlah apa yang difirmankan Allah, bahwa air hujan itu diturunkan untuk menghidupkan, untuk memberi harapan dan bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk ciptaannya. Allahu Akbar. Betapa besarnya karunia-Mu ya Allah. Ampuni kami yang sibuk dengan diri kami sendiri tanpa memperdulikan-Mu. Astagfirullah. Kami salat zuhur berjamaah. Tidak kami qashar, tapi kami jamak takdim. Sehabis salat, hari masih hujan. Rencananya sehabis salat dan makan buah dan greenfield organik, kami akan melanjutkan petualangan kami. Namun kami tunda hingga hujan berhenti, paling tidak sampai hujan sedikit reda. Langit masih gelap. Sekitar jam 14 siang, kami kembali menyusuri jalan-jalan Hatyai. Bermula dari hotel tempat kami menginap, Indra Hotel, yang beralamat di Jalan Tamanunviti 94, Hatyai, Thailand. Terus ke Jalan Sangchan, Jalan Paradon, Jalan Pracharom, Jalan Kutara, Jalan Tumonviti, Jalan Soichan Suan Wong, Jalan Klongrin 1, Jalan Tepsongkri, Jalan Klongrin 2, Jalan Cumcara Gumson, Jalan Pracai Indek. Ketika kami melewati jalan-jalan itu, kami bertemu dengan pasangan turis dari Italia.
Sang suami bernama Mosimo dan sang istri bernama Marisa. Kami sempat bercakap-cakap sejenak, saling berkenalan, saling bertukar cerita. Pasangan ini bercerita bahwa mereka baru saja sampai dari India dan melanjutkan liburan ke Malaysia. Kami memberikan buku petualangan mendebarkan di negeri jiran kepada pasangan suami istri dari benua biru ini. Kami pun melanjutkan perjalanan. Dari jauh kami melihat ada penjual manisan cermek. Istriku mengajak beristirahat sejenak di warung penjual manisan itu. Agak aneh memang, penjual manisan cuma cermek saja buahnya, tidak ada buah-buahan lainnya. Meski begitu kami tetap mau membelinya, karena di saat haus begini yang enak makan minum yang segar. Istriku menunjuk pada toples cermek yang sudah namun sang penjual tak membolehkan kami membeli. Mengapa? Muslim no, kata Ibu Ceni, nama penjual manisan cermek itu. Menurut Ibu Ceni, orang Islam tidak boleh makan cermek itu, karena buah cermek yang sudah dimaniskan ini dibuat untuk mereka yang suka minum-minuman beralkohol sejenis bir yang memabukkan. Dan manisan cermek ini akan berfungsi sebagai penetralisir agar mereka yang minum minuman beralkohol tidak mabuk dan lupa diri. Sebab itu istriku tidak boleh membeli manisan itu. Warung manisan beralkohol ini ditunggui oleh 3 orang, Ibu Ceni, Pak Peter, dan Pola, anak Bu Ceni. Akhirnya Ibu Ceni menawarkan kepada kami kacang goreng yang telah dibungkus di plastik. "This is halal," kata Bu Ceni. Aku makan kacang tanah yang telah digoreng dan ditaburi garam. Enak rasanya. Untuk minumnya, Ibu Ceni menyuguhkan kepada kami air teh hangat. Alhamdulillah, orang Thailand mengerti bahwa bagi orang Islam bir atau minuman yang memabukkan itu haram, dan mereka pun tidak akan memberikannya kepada mereka yang beragama Islam. Toleransi agama di Thailand, khususnya di Hatyai ini bagus. Sedang istriku harus menahan keinginannya untuk makan manisan cermek itu. Ia mengetahui jejakku makan kacang goreng. Ia mengikuti jejakku makan kacang goreng dan minum teh. Seusai ngobrol dengan bahasa campuran Inggris, Indonesia, Malaysia, dan bahasa isyarat, akhirnya kami pamit dan melanjutkan perjalanan kembali. Sampai saat ini dari kemarin malam kami tidak menemukan tukang parkir di kota ini, sama seperti di Malaysia. Menelusuri jalan menjelang sore ini memang cukup nyaman, apalagi siang tadi baru saja selesai diguyur hujan. Adem, sejuk, jalan-jalan tak terasa melelahkan. Pada sebuah sudut jalan kami bertemu dengan serombongan burung perkutut liar. Mereka sedang mencari makan di pinggir jalan yang sedikit basah. Ketika kami mendekat, burung-burung perkutut itu tidak terbang. Mereka tetap asik mematuk-matuki makanan. Kehadiran kami sama sekali tak dirasakan mengganggu. Rupanya burung-burung di sini tidak pernah mendapat perlakuan yang tidak baik dari manusia. Manusia dianggapnya sahabat saja. Kami bisa mengabadikan burung itu dalam jarak yang sangat dekat. Ketika aku lebih mendekat lagi, burung-burung itu tetap saja tak mau terbang. Puas kami memperhatikan kumpulan burung perkutut yang sedang mencari makan. Kalau di Indonesia burung perkutut begini udah diuber-uber ya, ujar istriku dalam perjalanan. Yang pasti burung perkutut Indonesia tidak akan pernah melakukan hal yang dilakukan oleh perkutut Thailand. Itu juga artinya para burung-burung di Indonesia kasihannya ya. Aku tak menjawab, cuma bisa mengangkat bahu saja. Soalnya beberapa orang yang aku kenal suka memelihara burung, terutama burung perkutut. Sungguh jalan-jalan di Thailand ini hampir tak kami temui orang yang berjalan kaki. Semua orang menggunakan sepeda motor. Kelihatannya cuma para turis asing yang lalu lalang dengan berjalan kaki seperti kami. Ada banyak turis dari Eropa atau Australia yang banyak berseliweran di antara mereka. Capek menelusuri jalan-jalan di Hatyai, aku menyempatkan diri minum kopi
Thailand di pinggir jalan Paradon. Mr. Oh adalah pemilik kafe kopi preso itu. Kopi Thailand di Hatay ini begitu kental, hampir seperti kuah kolak ubi. Kuah kolak ubi atau pisang atau singkong. Kental banget, manis nggak ketolongan. Untungnya kami selalu bawa aqua, sehingga kopi yang kental itu bisa lebih encer ketika dipadu dengan air putih. Baru kali ini aku minum kopi bergantian dengan minum air putih. Mantap. Istriku tak minum kopi, ia selalu minum air putih atau teh. Sehabis ngopi, perjalanan kami lanjutkan ke jalan Klong Rin 1. Di jalan itu di antara deretan toko terdapat toko yang sedikit unik. Di dalam toko itu tidak hanya menjual alat-alat listrik, tapi juga menjual macam-macam alat sepeda motor, termasuk aksesorinya. Aku tertarik dengan sarung tangannya yang unik. Aku pun membelinya satu. Pemilik toko itu bernama Mr. R. Tingginya aku perkirakan sekitar 180 cm. Setengah jam lagi maghrib akan segera tiba. Aku dan istriku bergegas menuju hotel. Setibanya di dalam hotel, aku dan istriku kaget. Pintu kamarku terbuka. Aku dan istriku saling berpandangan. Memang sejak awal memasuki negeri ini, aku merasa ada beberapa keganjilan. Pertama, di imigrasi pintu masuk ke Thailand, istriku lama sekali diperiksa. Kedua, hotel yang ditawarkan yang paling murah pintunya tidak bisa terkunci dari luar. Dan beberapa kali kami melihat seorang polisi Thailand berada di ruang tunggu hotel, baik siang maupun malam. Paspor kami pun ditahan oleh pihak hotel. Kami menganggap semua itu hal biasa, tapi pintu kamar kami terbuka. Hal itu memang pernah kami alami ketika tahun lalu kami menginap di salah satu hotel di Kuala Lumpur. Kami menemukan Rumboy sedang membersihkan kamar. Apakah ini juga Rumboy? Setelah kami masuk dan memberi salam, ternyata memang Rumboy. Seorang wanita muda berdaster merah bergaris-garis coklat dengan kulitnya yang bersih seperti kebanyakan wanita Thailand yang kami jumpai tengah merapikan spray tempat tidur kami. Nama wanita Rumboy seharusnya Rumger, namanya Dauha. Wanita Thailand ini sangat ramah, senyumnya selalu dikulum. Istriku mengajaknya untuk berfoto bersama. Setelah berbincang sedikit, Miss Dauha pun mohon diri untuk membersihkan kamar lainnya. Kupkan Miss Duha, kata istriku, dan mengantar wanita itu sampai pintu. Tak berapa lama waktu maghrib tiba. Memang tidak ada tanda-tanda maghrib di Hatay ini. Tidak terdengar azan. Waktu yang kami gunakan adalah jam. Waktu Indonesia sama dengan waktu Thailand. Maghrib jam 6 sore. Atau kalau mau melihat tanda alamiah, begitu terbenam matahari maka masuklah waktu maghrib. Kami salat maghrib dan isya sekaligus di jamaah takdim, namun tidak kami qashar. Selesai salat, istriku membaca Al-Quran. Aku pun melakukan hal yang sama. Selepas baca Al-Quran, aku hidupkan televisi. Cuma ada dua bahasa, satu bahasa Thailand dan satu bahasa Inggris. Kedua bahasa sama-sama aku tak mengerti kecuali bahasa Inggris. Negeri ngertinya itu juga cuma sedikit. Paling tidak dengan mendengarkannya, kami mengerti maksudnya sedikit-sedikit. Tepat jam 7 malam, aku dan istriku meninggalkan hotel dan kembali menyusuri suasana malam di negeri Gajah Putih ini. Belajar dari perjalanan ini adalah kalau mau pergi ke luar negeri jangan banyak-banyak bawa baju. Cukup baju 2, celana 2, kaos dalam boleh lebih. Kenapa? Di samping berat, harga baju kaos sejenis banyak dijajakan di negara yang akan kita tuju dan harganya tak jauh berbeda kah? Kalau mahal, ya mahal sedikit. Seperti di Thailand ini, harga kaos berkerah bila dirupiahkan tak lebih dari 35.000 sampai 60.000 per potongnya. Tentu saja kami membelinya di kaki lima, bukan di mall-mall. Untuk membuktikan hal itu, kami pun membeli beberapa potong kaos sebagai cenderamata bila kembali ke tanah air nanti. Kami membeli kaos itu di kiosnya Mr. Ruchan. Wanita energik ini menawarkan kami kaos dengan harga yang murah. Ia menyebutkan 150 baht for one set. Kali ini aku dan istriku tak menawar lagi karena harga seperti itu sama dengan harga di negara kami. Bungkus itu set, ucapku sekenanya. Istriku memilih warna dan corak yang disukainya.
Usai membeli 2 kaos, kami melanjutkan perjalanan. Kali ini kami akan membeli pemanas air elektrik yang berbentuk gelas terbuat dari aluminium. Dari rumah aku membawa kopi ginseng 10 bungkus. Entah mengapa, aku begitu suka dengan kopi yang satu ini sejak pertama kali diperkenalkan oleh Muhammad Ihwan, distributor MLM nomor 1 di Indonesia pada tahun 1996. Sejak saat itu aku menyukai aroma dan khasiat dari kopi ginseng ini. Namun ada beberapa tahun aku absen meminum kopi ini setelah lidahku mengetahui bahwa bahan baku kopi ginseng ini agak berbeda dengan yang pertama kali aku minum dulu. Tapi alhamdulillah, setelah cukup lama berhenti, aku coba lagi. Ternyata rasa dan khasiatnya kembali sama seperti dulu. Sejak itu sampai saat ini, bahkan sampai tulisan ini dibuat, aku masih suka mengkonsumsi kopi ini. Kami pun masuk ke sebuah toko kelontong. Seperti biasa, kami selalu kesulitan dalam berkomunikasi. Penjaga toko tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Malaysia, tidak bisa bahasa Inggris. Akhirnya aku gunakan bahasa Tarsan. Artinya semua bahasa tadi aku campur. Sawade, halo, ayembai, sambil menjentikan tanganku. Gelas stainless. Para pedagang mulai bingung. Aku pun melanjutkan. Gelas stainless for. Mereka tambah bingung. Aku pun bingung. Kata apa lagi yang harus kubilang? Di tengah pedagang yang terbengong-bengong, aku pun melanjutkan. It is glass stainless. Behind glass there are electric. And it is water cool. Water cool into glass, stainless and electric. Colok to electric. In dinding stop kontak. You understand? Kulihat orang yang memperhatikan kami semakin banyak. Aku mengatakan semua itu dengan bahasa yang keras, mirip seperti orang jualan obat di pinggir jalan. Pasar di malam itu ramai dengan kerumunan orang. Mereka masih terbengong-bengong. Istriku masih tetap di belakangku memperhatikan. Sesekali istriku memberikan peragaan bagaimana cara menggunakan gelas pemanas itu. Aku kembali melanjutkan. Water cool in the glass, stainless electric as water hot. Water hot for made coffee. Coffee for my drink, okay? Akhirnya terdengar juga salah seorang pedagang bersuara dalam bahasa Thailand. Tak jelas kedengarannya. Aku pun menunggu kelanjutannya. Karena orang yang berkata itu tiba-tiba pergi dan mencari sesuatu di tokonya. Rupanya di toko yang dimilikinya tidak tersedia. Ia mencari ke toko lainnya. Lalu dibawalah apa yang aku minta. Ya itu. Yes, that's right. Akhirnya kami semua tertawa di tengah pasar yang mulai sepi itu. Akhirnya aku membayar gelas pemanas elektrik dari stainless itu seharga 350 baht. Subhanallah, betapa riuhnya kami dan para pedagang itu. Iya, ini pengalaman yang tak akan pernah terlupakan seumur hidup. Dan aku pun mengabadikan pedagang yang bingung dengan bahasa Tarsanku itu. Nama pedagang itu dipanggil Abang Cegita. Perlu pembaca ketahui bahwa orang laki-laki dewasa di Thailand dipanggil abang, sama dengan di Jakarta dan sekitarnya. Betul-betul malam yang istimewa. Ternyata keistimewaan malam ini belum berakhir. Beberapa puluh meter dari hotel tempat kami menginap, kami berjumpa dengan serombongan mahasiswa-mahasiswi yang mungkin tengah mengadakan studi banding ke Thailand. Mungkin mereka dari jurusan pariwisata. Aku mengambil gambar mereka, hampir semua wajah terekam dalam video. Aku berseru dengan sedikit keras sehingga menarik perhatian masyarakat Thailand di jalan raya yang ramai itu. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Mereka pun menyambut seruan kami. Indonesia, Indonesia. Ada puluhan mahasiswa dan ditemani oleh beberapa orang dosen wanita dan seorang dosen pria. Senang rasanya bertemu dengan saudara sebangsa dan setanah air di negeri orang. Dan aku menangkap sinar mata mereka yang begitu gembira dan semangat menyambut seruan kami. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau tutup Rabu malam Kamis ini dengan hadiah pertemuan dengan saudara-saudara kami dari Indonesia.